Izin Bapak dosen, ingin memperkenalkan diri, Madya Praja, Muhammad Hanif Mutakin, NPP 300391, kelas C4, Wisma Papua Bawah. Nomor 1, sebut dan jelaskan berbagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang terdiri absolut, wajib, pilihan, dan contohnya dalam bentuk lembaga, badan, dinas, kantor, unit kerja. Disebutkan landasan yuridisnya. Nomor pertama, klasifikasi urusan pemerintah. Landasan yuridisnya pasal 9 nomor Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terdiri dari pertama, urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Ketiga, urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Selanjutnya, urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, contohnya lingkungan hidup. Urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, contohnya adalah kehutanan. Berikutnya, klasifikasi urusan pemerintah, yaitu Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Absolut terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, dan agama. Sedangkan konkuren terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan pilihan. Pertama, tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, contohnya tenaga kerja, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua, berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan lain-lain. Dan konkuren pilihan yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan, transmigrasi, dan lain-lain. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah A. Urusan pemerintah yang lokasinya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Kedua, urusan pemerintah yang penggunaan lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Ketiga, urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, provinsi, atau negara. Keempat, urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang terakhir, urusan pemerintah yang perannya strategis bagi kepentingan nasional. Dan untuk kepentingan kriteria urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah yang lokasinya lintas daerah kabupaten kota, penggunaannya lintas daerah kabupaten kota, manfaat atau dampaknya lintas daerah kabupaten kota, yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh provinsi. Yang terakhir, kriteria urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah kabupaten kota, yaitu yang urusan pemerintah yang lokasinya dalam daerah, penggunaannya dalam daerah, manfaat atau dampak negatifnya hanya dapat oleh daerah kabupaten kota, dan yang terakhir, urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten kota. Landasan yuridis pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Itu adalah nomor 1. Sedangkan nomor 2, sebutkan dan jelaskan peran dan fungsi gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa serta lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebutkan juga landasan pengaturannya. Pertama, gubernur. Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018. Pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan peraturan daerah atau Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah provinsi, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk bupati dan atau wali kota, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda pasal 65. Pertama, memelihara ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat, mengusulkan adanya pengangkatan wakil bupati, menyusun dan mengajukan raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, memimpin jalannya pelaksanaan setiap urusan pemerintah yang jadi wewenang daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewakili daerah, kabupaten, dan atau kota di dalam dan di luar pengadilan, mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah yang mendapat bersama DPRD kabupaten kota. Sedangkan untuk kepala desa atau lurah, itu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan APBD desa,
membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa, mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, dan terakhir mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan daerah desa. Nah, soal untuk nomor 3 terakhir, bagaimana cara presiden, gubernur, bupati, dan wali kota mendelegasikan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan untuk dilandaskan oleh kepala desa. Sebutkan juga landasan peraturan dan contohnya. Baik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan pasal 1 poin 5, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanyakan atau mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Pasal 2 yaitu 1. Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa. 2. Daerah provinsi dan daerah kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan kepada desa. Dan terdapat pada bab 3 tata cara pemberian tugas pembantuan pasal 3. 1. Memberi tugas pembantuan terlebih dahulu, memberitahu kepada penerima tugas mengenai adanya rencana pemberian tugas. Yang kedua, terakhir, disertai dengan rencana biaya, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia serta kebijakannya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.